Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke prinsip yang ke 6, maaf, 5 sampai dengan 8 yang melanjutkan program yang tadi. Prinsip ke 5 yaitu adalah pendekatan sistem manajemen. Pendekatan sistem untuk manajemen. Jadi pendekatan sistem ini, sebagaimana ada beberapa prinsip sebelumnya bahwa ada kepemimpinan dan pelibatan karyawan setelah pendekatan proses, maka di sini ada beberapa fungsi manajemen yang mesti diaplikasikan dalam pendekatan sistem ini. Manajemen yaitu yang pertama adalah fungsi-fungsi perencanaan, kemudian yang kedua adalah fungsi pengarahan atau directing, kemudian fungsi pengorganisasian, dan terakhir adalah fungsi pengendalian. Nah, jadi dalam manajemen juga ada sistem pengendalian yang nanti ditulis dalam manual mutu maupun prosedur mutunya. Semua prinsip ini pada prinsipnya mesti berkaitan antara satu dengan lain. Kemudian yang keenam adalah continual improvement atau perbaikan bersinambungan, dalam bahasa aslinya Jepang adalah kaizen, di mana dalam perbaikan bersinambungan ini dalam ISO biasanya dibuat suatu form dan dilembagakan dengan tata urutan tertentu, di mana pengusul itu bisa mengusulkan dari manapun, dari bagian apapun, kemudian disetujui oleh entah siapa, yang mungkin di sini adalah manajer quality assurance selaku penanggung jawab atau penjamin mutu. Nah, dari situ seperti tadi mungkin bisa jadi muncul dari bagian tertentu yang mungkin dalam kelompok gugus kendali mutu ataupun dari kepala bagian atau manajer operasional tertentu. Kemudian dari continual improvement ini, dari usulan kemudian bisa disetujui, bisa tidak. Kemudian kalau disetujui maka ada suatu proses di mana bisa jadi nanti dalam bentuk proses optimasi. Nah, dari proses optimasi kemudian ketika memang terjadi perbaikan maka harus dibuat standarisasi. Ini inherent dengan apa yang disampaikan oleh Deming dalam siklus PDCA. Dalam siklus PDCA yaitu adanya perencanaan, plan, kemudian do atau membuat suatu skenario perbaikan, kemudian melakukan cek atau evaluasi, dan action itu adalah membuat standarisasi. Jadi do dan say action itu seringkali pada salah, karena do itu sebetulnya adalah upaya untuk optimalisasi, kemudian action itu adalah membuat standarisasi bagaimana sesuatu proses yang sudah baik, maka dibuat standar baru, dan standar baru nanti harus diikuti oleh seluruh bagian yang terlibat. Salah satu contoh perusahaan yang menjadi panutan untuk perusahaan-perusahaan lain adalah Toyota, atau dikenal dengan namanya Toyota Production System. Di situ ada suatu konsep perbaikan yang cukup bagus. Kemudian yang ketujuh adalah pendekatan fakta dalam mengambil keputusan, atau ketika setiap mengambil keputusan, maka atas dasar pendekatan suatu kejadian yang sebenarnya atau fakta, bukan atas dasar intuisi. Makanya dalam hal ini nanti penting sekali kita untuk bisa mengetahui the 7 tool atau 7 alat kendali mutu.
Jadi nanti pada saat kita melakukan suatu keputusan itu dasarnya adalah dasar fakta, bukan hanya atas keinginan seseorang. Kemudian yang kedelapan adalah hubungan kemitraan dengan supplier yang saling menguntungkan, memberikan keuntungan. Jadi di dalam manajemen mutu, dalam suatu proses mutu itu tidak terlepas dengan yang namanya pemasok atau vendor atau supplier. Nah, di ujung di nomor satu fokus pada pelanggan, maka di ujung yang belakang itu harus adanya kontribusi yang nyata yang saling menguntungkan dengan pemasok atau supplier. Dalam hal ini tentunya hubungan ini bisa berkelanjutan, berkepanjangan, namun demikian supplier tetap harus dievaluasi, yang disebut dengan namanya evaluasi vendor. Nanti para pelaku maka dari hasil evaluasi mana nanti supplier yang paling diunggulkan dan paling memungkinkan baik dari sisi harga, kecepatan, kualitas. Namun demikian dalam vendor sangat tidak diharapkan untuk hanya memiliki satu vendor, minimal harus ada dua, karena bisa jadi ketika ada suatu kejadian-kejadian tertentu, maka ketika ada sesuatu fail pada vendor satu, maka bisa kita masuk ke vendor dua. Ini juga sekaligus untuk antisipasi dalam konsep the five force of competition atau 5 kekuatan persaingan, maka salah satu kekuatan adalah daya tawar pemasok. Dalam hal ini bisa kita minimalisir dengan cara memiliki pemasok lebih dari satu. Oke, demikian untuk pembahasan mengenai manajemen mutu sistem manajemen mutu ISO yang menjadi salah satu contoh penerapan dari total quality management yang prinsip-prinsipnya kurang lebih sama. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop.